Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Randes Maryatin selaku dosen pengampu mata kuliah Khitabah dan teman-teman saya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan baik. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Percaya Diri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, di kehidupan sehari-hari kita pasti pernah merasa tidak percaya diri. Misalnya, saat diminta maju ke depan kelas, saat harus berbicara di depan banyak orang, atau bahkan saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Perasaan seperti itu sebenarnya wajar, namun jika dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa menghambat perkembangan diri kita. Kita jadi takut mencoba, takut salah, dan akhirnya lebih memilih diam daripada harus berkembang. Padahal setiap orang memiliki potensi yang luar biasa dalam dirinya. Hanya saja tidak semua orang berani untuk menunjukkan karena kurangnya rasa percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai belajar membangun percaya diri. Pertama, kenali dan terima diri sendiri. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan sampai lupa bahwa kita juga punya kelebihan. Contohnya, mungkin kita merasa tidak pandai berbicara, tapi ternyata kita punya kemampuan lain seperti menulis, menggambar, atau berpikir kreatif. Dengan mengenali kelebihan tersebut, kita bisa lebih menghargai diri sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seringkali rasa tidak percaya diri muncul karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih baik. Padahal, setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Kalau kita terus membandingkan diri kita akan selalu merasa kurang. Lebih baik fokus pada perkembangan diri sendiri dari hari ke hari. Ketiga, berani keluar dari zona nyaman. Rasa percaya diri tidak akan tumbuh kalau kita tidak pernah mencoba. Misalnya, kita takut presentasi karena merasa tidak mampu. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu kemampuan kita sebenarnya. Memang awalnya terasa sulit dan menegangkan. Tapi dari situlah proses pembelajaran terjadi. Sedikit demi sedikit rasa percaya diri kita akan muncul. Yang keempat, ada ubah pola pikir menjadi lebih positif. Pikiran kita sangat terpengaruh terhadap kepercayaan diri. Jika kita terus berpikir negatif, maka kita akan semakin ragu dengan diri sendiri. Mulailah dengan pengganti pikiran seperti, saya tidak bisa menjadi saya akan mencoba. Walaupun sederhana, perubahan pola pikir ini bisa memberikan dampak yang besar. Yang kelima, persiapkan diri dengan baik. Percaya diri juga muncul dari kesiapan. Misalnya, saat kita ingin berbicara di depan umum, kita harus memahami materi yang akan disampaikan. Semakin kita siap, semakin kecil rasa takut yang kita rasakan. Jadi, jangan malas untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Yang keenam, jangan takut gagal. Banyak orang tidak mempercayai diri karena takut gagal. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Contohnya, seorang yang sekarang terlihat percaya diri, belum tentu sejak awal seperti itu. Bisa jadi dia juga pernah gugup, pernah salah, bahkan pernah gagal. Namun dia terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Yang ketujuh, bangun kebiasaan kecil yang positif. Percaya diri tidak akan harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti berani menyapa orang lain, berani menyampaikan pendapat, atau berani bertanya. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk rasa percaya diri yang lebih besar. Kedelapan, pilih lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Jika kita berada di lingkungan yang positif, kita akan lebih termotivasi dan dihargai. Sebaliknya, lingkungan yang negatif bisa membuat kita semakin tidak percaya diri. Oleh karena itu,
penting untuk memilih pergaulan yang baik. Teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa percaya diri bukan berarti kita merasa paling hebat atau paling benar. Tetapi percaya diri adalah tentang bagaimana kita yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan berani berkembang menjadi lebih baik. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.